Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 501. Kenshin pun kembali ke tempat warung yang tadi untuk menunggu Kaori. Tak berselang kemudian, Kaori pun datang. Kenshin bertanya, "Gimana Kaori saudara kamu? Maksudnya sakitnya?" Kaori menjawabnya, "Oh itu saya udah agak baikan. Sudah diperiksa dokter. Dokternya juga keponakan sendiri. Jadi sekarang sudah nggak mengapa. Ayah dan mama pun akan pulang." Kaori pun melanjutkan bicara, "Kalau gitu kita keluar aja ya Sai. Belanja di mall membeli baju. Sekalian memilih untuk si kecil nanti. Kan kamu kemarin membelinya. Kebesaran ukurannya." Kenshin menjawabnya, "Iya deh Kaori nggak apa. Aku juga ingin membeli sepatu. Kalau gitu sekarang atau nanti berangkatnya?" Kaori membalasnya, "Ya sekarang lah Sai. Kan aku udah pamitan." Kenshin pun tersenyum, langsung mengiyakan. Dan mereka pun memutuskan akan jalan-jalan bersama. Setengah jam kemudian, Kenshin dan Kaori tiba di tempat perbelanjaan. Kaori pun bilang, "Ayo Sai kita ke tempat bagian anak. Kita cari dulu ya pakaian anak kecil. Aku udah nggak sabar nih pingin melihat." Kenshin pun menjawab, "Iya deh Kaori. Sepertinya itu ada di lantai atas. Kita naik tangga lift lagi." Kaori berjalan, tangannya merangkul Kenshin pada bagian pinggang. Kaori memegangnya dengan begitu erat, hingga banyak orang yang ada di lift itu melihatnya. Memang Kaori dan Kenshin, pasangan yang sangat serasi, namun banyak laki-laki yang pasti akan iri melihat keduanya, terutama tak suka pada Kenshin, yang punya pasangan seperti Kaori. Wanita cantik yang mempesona, dengan rambut yang berwarna agak merah. Kaori benar-benar mengundang perhatian akan siapa yang melihatnya. Kemudian, Kaori dan Kenshin tiba di tempat tujuan, sebuah pakaian khusus anak-anak. Kaori pun sangat senang melihat ke sana kemari, berjalan memutar-mutar dari kiri dan kanan, depan dan belakang. Kaori selalu mengulangi sampai Kenshin dibuat bingung jadinya, mengikuti mau istrinya yang cari-cari baju anaknya. Kaori pun mengerti melihat Kenshin yang agak lelah. Lalu Kaori bilang, "Sai kamu capek ya?" Kenshin menjawabnya, "Nggak capek Kaori, cuman bingung aja. Kamu mau pilih yang mana?" Kaori bicara, "Ya namanya juga wanita Sai. Kalau belanja ya pasti lama. Aku pingin pilih yang terbaik. Kamu tunggu di sini aja nggak apa? Soalnya aku masih mencari-cari. Ingin melihat-lihat, karena banyak pilihan yang cantik, yang lucu-lucu. Jadi aku senang Sai." Kenshin menyahut, "Kalau kamu senang Kaori, apa nggak baiknya aja kita beli semua di sini? Termasuk yang di keranjang itu. Kita bawa pulang." Kenshin tersenyum. Kaori menjawab, "Ah kamu Sai ada-ada aja bicaranya. Kalau itu namanya kita nggak belanja. Tapi kamu mau jualan." Dan Kenshin tertawa. Kemudian Kaori berjalan. Kenshin menunggu, duduk di tempat yang disediakan. Sedang Kaori terlihat sibuk, memegang-megang pakaian anak-anak yang dilihatnya. Di saat Kenshin menunggu itu, tiba-tiba dari arah sampingnya, terdengar orang marah-marah, memarahi pekerja di sini. Rupanya itu seorang atasan, yang menegur bawahannya. Ada 5 orang yang dimarahi. Semuanya perempuan, SPG pakaian, yang bekerja di sini. Terdengar atasan itu berkata, "Hei kamu Ocha, penjualanmu kurang bulan ini. Masih tak memenuhi target. Kerja kamu selama ini kayak gimana? Apa kamu tidur saja di toko? Tak menawarkan pada orang? Dan kamu Erna, sudah berapa kali saya bilang, kalau datang kerja itu 1 jam sebelum toko dibuka. Kamu kok 15 menit baru datang? Memangnya ini tokomu apa? Kok malas sekali kalian? Apa sudah tak ingin kerja di sini? Nanti saya bilang ke manajer." Rupanya yang bicara itu adalah seorang supervisor, namanya Karen. Seorang wanita yang dipercaya oleh yang punya usaha, mengurus dan bertanggung jawab pada semua pegawai di sini. Kenshin yang melihatnya, hanya berbisik di hati. Kenshin berkata, "Orang itu tak ramah sekali. Bicaranya menyinggung hati, dan dianggapnya, hal itu mungkin sudah biasa. Dia sering memarahi
akan pekerja bawahan. Namun karena ini bukan usaha miliknya, Kenshin pun tak ikut campur tentang masalah tersebut. Namun tiba-tiba, Karen itu marah-marah lagi. Dengan bicara agak emosi, Karen berkata, "Helu lagi, memangnya gak ada tempat lain ya untuk kerja selain di sini? Kan di sana itu masih sepi. Kok lu menyapu di tempat ini?" Rupanya, yang dimarahi Karen adalah seorang cleaning service yang sedang kerja membersihkan lantai di situ. Cleaning service itu seorang laki-laki yang masih muda usianya, seperti anak sekolah. Dan benar saja, Karen itu bilang, "Kamu Dewi, kenapa juga adikmu dimasukkan kerja di sini? Sudah tahu tak bisa bicara, tak sempurna mendengarnya, lu masih saja minta pada atasan agar adikmu bisa kerja. Kalau gini kan gua sendiri menjadi repot, punya pekerja bisu dan tuli." Waduh, ternyata cleaning service yang dimarahi ini adalah adiknya seorang SPG di situ, yang masih muda usianya, yang dihina oleh Karen. Seseorang yang dilahirkan sudah seperti itu, dan Dewi kakaknya. Dewi tak berani melawan, apalagi membantahnya. Dewi hanya mendengarnya, serta juga mengiyakan, dan Karen masih marah. Belum berhenti juga, memaki-maki pekerja yang ada di depannya, hingga Kenshin datang. Kenshin kemudian bilang pada Karen yang emosi, "Mbak, maaf, kalau jadi atasan, jangan mudah marah-marah, apalagi memarahi adik ini, pakai bilang bisu dan tuli. Itu tidak baik Mbak, itu tidak sopan. Adik ini sudah bekerja, tolong dihargai. Saya juga kerja cleaning service, jadi bisa tahu tempat mana yang kotor, tempat yang perlu dibersihkan. Saya lihat di sini banyak kertasnya, banyak debunya, jadi adik ini ke sini memang untuk membersihkan." Kenshin tiba-tiba datang ke situ. Kenshin pun tak sabar bicara, karena merasa terpanggil hatinya, sebab wanita yang menghina ini sudah keterlaluan sekali, menghina orang yang butuh perhatian, apalagi masih muda usianya. Tentu saja Karen, saat mendengar Kenshin bicara, ada orang asing yang datang, dan tiba-tiba menegurnya, pakai bicara kalau dirinya salah, dan dianggap orang tak sopan. Karen pun tak terima, langsung saja menjawabnya, Mas Anda ini siapa? Datang-datang langsung protes begitu. Pakai mengatain gua, pakai mengajari pula. Memangnya apa ada hubungannya masalah ini dengan Anda? Anda itu bukan pegawai di sini, bukan pula pekerja di tempat ini. Kok bisa-bisanya ikut campur urusan ini? Lagian Anda tadi bilang kalau kerjanya cleaning service. Apa Anda tidak malu bicara itu dengan saya? Saya ini supervisor di sini, orang yang punya jabatan, yang mengatur para pegawai kerja. Kok bisa-bisanya lu ini datang-datang bicara kayak gitu? Tahu malu dong lu, kerja aja cleaning service, pakai menasehati orang segala. Karen jadi emosi, bicara menghina Kenshin. Kenshin pun menjawabnya dengan tersenyum saja, bahkan mengacuhkan Karen. Kenshin malah bertanya ke Dewi, seorang SPG yang ada di situ. Kenshin berkata, "Oh ya Mbak, ini kakaknya ya. Kok Mbaknya mengizinkan adiknya kerja jadi cleaning service? Apa adiknya tidak sekolah?" Dewi menjawabnya, "Iya Mas, ini adik saya. Adik saya nggak sekolah, sebab ingin membantu ibu dengan bekerja begini." Terlihat adiknya Dewi itu hanya tersenyum melihat Kenshin, meski tak bisa mendengar dengan jelas. Adiknya Dewi itu mengerti Kenshin adalah orang baik. Melihat hal yang demikian, Karen pun jadi tersinggung, sebab Kenshin tak menjawabnya, tak menghiraukan ucapannya. Karen pun berkata, "Helu orang asing, lu kok belagu sekali, kerjamu aja cleaning service. Pakai bertanya sekolah, apa perlu kerja seperti itu? Pakai pendidikan segala, pasti lu juga nggak sekolah. Soalnya lu nggak tahu aturan, mengatain gua yang lebih tinggi kerjanya dari lu. Lu kan cleaning service, nah gua supervisor. Dipikir dong pakai otak, jangan asal bicara." Karen memaki Kenshin dengan sangat emosi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya